Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya Enggar Oka Pratama dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Aryan Juliansyah. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian adalah besarnya keraguan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu hasil pengukuran. Artinya, hasil pengukuran tidak bisa benar-benar tepat karena selalu ada batas ketelitian dari alat ukur atau cara kita mengukurnya. Contoh, jika panjang meja diukur dengan penggaris yang hasilnya 50,2 cm, maka hasil sebenarnya bisa saja sedikit lebih kurang dari 50,2 cm. Penyebab ketidakpastian. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian antara lain: yang pertama, keterbatasan alat ukur; yang kedua, kesalahan pengamatan manusia seperti salah membaca skala dan atau posisi maka tidak sejajar; yang ketiga, kondisi lingkungan; dan yang keempat, cara pengukuran, misalnya tidak melakukan pengukuran berulang. Yang berikutnya adalah jenis-jenis ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian sistematis. Kesalahan yang terjadi secara tetap dan berulang dengan pola yang sama. Contoh, penggaris yang terpotong sedikit di ujungnya sehingga hasil selalu kurang 1 mm. Yang kedua ada ketidakpastian acak atau random. Kesalahan yang berubah-ubah setiap kali pengukuran dilakukan. Contoh, hasil pengukuran panjang suatu benda berbeda-beda tiap kali diukur. Yang selanjutnya ada ketidakpastian alat ukur. Ketidakpastian suatu alat ukur biasanya diambil dari setengah skala terkecil atau alat tersebut. Alat ukur skala terkecil ketidakpastian penggaris 1 mm plus minus 0,5 mm, jangka sorong 0,1 mm plus minus 0,05 mm. Jika mikrometer skrup 0,01 mm plus minus 0,005 mm. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa setiap hasil pengukuran tidak pernah benar-benar pasti. Hasil pengukuran selalu ditulis dengan ketidakpastiannya. Tujuan memperhatikan ketidakpastian adalah agar hasil pengukuran lebih akurat dan tepat dan dapat dipercaya. Jelaskan soal nomor 1. Seorang siswa mengukur panjang sebuah pensil menggunakan penggaris sebanyak 5 kali dan mendapatkan hasil sebagai berikut dalam bentuk cm. Yang pertama 17,2 cm, yang kedua 17,3 cm, yang ketiga 17,1 cm, yang keempat 17,2 cm, dan yang kelima 17,3 cm. Soal yang pertama yang A, tentukan nilai rata-rata panjang pensil, dan soal yang B, hitung ketidakpastian delta X pengukuran tersebut. Penjelasannya, diketahui pengukuran yang pertama XI nya 17,2 dan XI kuadratnya 295,84. Pengukuran kedua 17,3 dan dikuadratkan menjadi 299,29, dan pengukuran ketiga 17,1 dan dikuadratkan menjadi 292,41 cm, dan pengukuran keempat 17,2 dan dikuadratkan menjadi 295,84, dan pengukuran yang kelima dapat diketahui XI nya 17,3 dan dapat dikuadratkan menjadi 299,29, dan ini kita jumlahkan X1 nya menjadi 86, Pertama kita akan mencari soal yang A, yaitu tentukan nilai rata-rata panjang pensil. Di sini kita ketahui X bar sama dengan sigma X1 sigma XI per N, sama dengan kita dapat ketahui sigma XI nya 86,1 per banyaknya pengukuran yaitu 5, dan dapat kita ketahui nilai rata-rata panjang pensil itu 17,22 cm. Dan soal yang B yaitu hitung ketidakpastian delta X pengukuran tersebut, dan dapat kita ketahui rumusnya adalah X bar sama dengan 1 per N akar N sigma XI kuadrat kurang dalam kurung sigma XI kuadrat per N kurang 1, dan X bar sama dengan 1 per 5 banyaknya pengukuran, dan 5 kali 1482,67 kurang dalam kurung 86,1 kuadrat per 5 kurang 1. Selanjutnya X bar sama dengan 1 per 5
akar 5 kali 1482,67 dapat kita hasilkan 7413,35 kurang 70, dan ini kuadrat 86,1 kita kuadratkan menjadi 7413,21 per 4 itu dari 5 kurang 1. Selanjutnya X bar sama dengan 1/5 akar 0,14 itu adalah hasil dari ini per 4 sama dengan 1/5 kita hasilkan 0,14 bagi 4 adalah 0,035. Selanjutnya X bar 1/5 kita kali 0,1872 dan dapat kita hasilkan X barnya sama dengan 0,03744. Hasil pengukurannya delta X, hasil pengukuran sama dengan X bar plus minus X bar sama dengan X barnya 17,22 plus minus 0,03744 sama dengan dalam kurung 17,22 plus 0,03744 dan dapat dihasilkan 17,25744 dan minusnya dalam kurung 17,2 minus 0,03744 sama dengan 17,18256. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang jangka sorong. Sebuah batang logam diukur diameternya dengan jangka sorong sebanyak 5 kali dan didapatkan hasil sebesar 2,35 cm, 2,34 cm, 2,36 cm, 2,35 cm, 2,34 cm. Yang pertama itu ada A, berapa diameter rata-rata batang logam. Yang kedua B, berapa hasil pengukuran akhir dengan ketidakpastiannya. Berikut adalah cara pengerjaannya. Diketahui pengukuran ke-1 XI nya 2,35 cm kita kuadratkan menjadi 5,5225. Yang kedua ada 2,344 cm kita kuadratkan menjadi 5,4756. Yang ketiga ada 2,36 cm kita kuadratkan menjadi 5,5696. Yang keempat adalah 2,35 cm kita kuadratkan menjadi 5,5225. Yang kelima ada 2,34 cm kita kuadratkan menjadi 5,4756. Nah, keseluruhan XI nya ini kita jumlahkan semua, yaitu mendapatkan hasil 11,74. Yang kedua XI kuadratnya kita jumlahkan menjadi 27,5658. Yang pertama ada A, berapa diameter rata-rata batang logam. Jadi kita akan menghitung diameter rata-rata batang logam tersebut. Ya, kita ketahui rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma XI per N. N itu adalah banyaknya pengukuran dari keseluruhan ini sama dengan, kan tadi diketahui hasilnya 11,74, kita pindahkan ke sini per 5 adalah banyak pengukuran, didapatkan hasil 2,348. Yang berikutnya adalah menghitung hasil B, berapa hasil pengukuran akhir dengan ketidakpastiannya. Rumusnya adalah S bar sama dengan 1/N akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI pangkat 2 per N kurang 1. Kita pindahkan semua ke S bar sama dengan 1/5. 5 itu adalah banyaknya pengukuran, terus diakarkan menjadi 5 dikali 27,5658 dikurang dalam kurung 11,74 pangkat 2 per 5 kurang 1. Selanjutnya S bar sama dengan 1/5 itu 5 kali 27,5658 didapatkan hasil 137,829 dikurangkan 11,74 kuadrat itu hasilnya 137,82276 per 4. 5 kurang 1 adalah hasilnya 4. Selanjutnya adalah S bar sama dengan 1/5 akar 0,0014 per 4. 0,0014 ini dapatkan dari hasil pengurangan jumlah yang di atas tadi, terus dibagi sama 4. S bar sama dengan 1/5 didapatkan hasil 0,00035 itu dari pembagian yang tadi yang di atas. Selanjutnya S bar sama dengan 1/5, ini kan yang 0,00035 itu diakarkan menjadi 0,018708. Selanjutnya adalah penjumlahan. S bar sama dengan 1/5 dikali 0,018708 didapatkan hasil S bar sama dengan 0,00374 cm. Nah, 0,00374 cm ini kita bulatkan menjadi 0,004 cm, dibulatkan agar memiliki jumlah yang tepat desimalnya. Lalu kita hitung hasil pengukurannya, yaitu X bar plus minus S bar.
Yang pertama itu ada X barnya yang udah kita hitung tadi, hasilnya 2,348 plus minus 0,004 cm. Yang pertama kita jumlahkan dulu, kita tambahkan dulu. 2,348 ditambah 0,004 cm hasilnya adalah 2,352 cm. Yang kedua kita kurangkan 2,348 dikurang 0,004 cm. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Mikrometerskop. Ketebalan sebuah logam diukur menggunakan mikrometerskop sebanyak 5 kali. 1,250 mm, 1,255 mm, 1,250 mm, 1,245 mm, dan 1,250 mm. Yang soal pertama, hitunglah nilai rata-rata ketebalan plat. Soal kedua, tentukan ketidakpastiannya dari hasil pengukuran tersebut. Saya akan menjawabnya. Yang pertama, X1 nya diketahui. X1 1,250, 1,255, 1,250, 1,245, 1,250. Ini X2 adalah kuadrat dari ini hasil kuadrat dari 1,250 kuadrat hasilnya 1,5625 dan seterusnya. Ini hasil X1 nya adalah X 6,25, hasil XI2 kuadrat 1,575,0,031. Rumus X min sama dengan S1 tambah S2 plus sampai Xn bagi N. 1,250 ditambah 1255 ditambah 1250 tambah 1245 ditambah 1,250 dibagi 5. 6,250 hasil dari ini bagi 5. 6,250 dibagi 5 sama dengan 1,25 mm. Rumus X min sama dengan S1 tambah S2 plus sampai Xn bagi N. 1,250 ditambah 1255 ditambah 1250 tambah 1245 ditambah 1,250 dibagi 5. 6,250 hasil dari ini bagi 5. 6,250 dibagi 5 sama dengan 1,25 mm. Menjawab pertanyaan nomor 2, tentukan ketidakpastiannya dan hasil pengukuran tersebut. Delta X sama dengan 1/n akar n sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 n dikurang 1/5 akar 1,55 0,31 dikurang dalam kurung 6,25 pangkat 2 dibagi 4. 4 ini hasil 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi kita langsung saja 1/5 di akar 575,031 dikurang 39,0625. Ini hasil dari 6,25 pangkat 2 atau ya kali 2 pangkat 2. 1/5 akar 535,985. Ini hasil pengurangan dari ini. Nah, ini hasilnya 535,9685. 4 1/5 akar pangkat akar 133,99. Ini 1,5 akar 51115. Ini adalah akar dari ini
5115 dibagi 5 sama dengan 1,023. Ini hasil dari ketidakpastiannya. Baik, di sini berikut penjelasan soal nomor 5. Soal nomor 5, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan waktu jatuhnya diukur dengan stopwatch sebanyak 5 kali. Ukuran pertama yaitu 0,82 sekon, ukuran kedua 0,80 sekon, ketiga 0,81 sekon, keempat 0,83 sekon, dan yang kelima 0,80 sekon. Di sini kita harus menentukan yang A, tentukan rata-rata waktu jatuh benda, dan B, tentukan ketidakpastian pengukuran. Baik, di sini kita akan menjawabnya. Yang pertama diketahui yaitu TI-nya yaitu 0,82, 0,80, 0,81, 0,83 dan 0,80. Dan di sini kita akan menjumlahkan menjadi 4,06 dan T2-nya yaitu 0. T2-nya itu dihasilkan dari kuadratkan dari ini, jadi 0,82 ini kuadratnya yaitu ini 0,80 dan seterusnya. Dan setelah itu kita jumlahkan dan menjadi 3,2972. Rumusnya yaitu untuk rumus mencari rata-rata yaitu T bar sama dengan sigma TI per N. Baik, sini untuk mencari rata-rata yaitu T bar sama dengan nilai keseluruhan yaitu 4,06 per 5 dan kita hasilkan yaitu 0,812 sekon. Jadi nilai rata-ratanya yaitu ini. Ini kita akan menentukan nilai yang B, yaitu tentukan ketidakpastian pengukuran. Baik, di sini delta T-nya sama dengan 1 per N akar N sigma TI kuadrat kurang dalam kurung sigma TI kuadrat per N kurang 1. Di sini sama dengan delta T sama dengan 1 per 5 akar 5 kali 3,2974 kurang dalam kurung 4,06 kuadrat per 5 kurang 1, dan delta E sama dengan 1 per 5 hasil dari 5 kali 3,2974 yaitu 16,487 kurang dari kuadratan 4,06 yaitu hasilnya 16,4836 per 4. Di sini kita hasilkan delta T sama dengan 1 per 5 akar 0,0034 per 4. Delta T sama dengan 1 per 5 dan akar hasil dari pembagian ini yaitu 0,00085 dan kita hasilkan delta T sama dengan 1 per 5 0,02915 dan di sini kita kalikan 1 per 5 kali ini yaitu hasilnya 0,00583 sekon dan dibulatkan menjadi satu angka penting yaitu delta X nya sama dengan 0,006 sekon. Jadi nilai B nya adalah ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.